Om Swastiastu, selamat sore Bapak dosen. Jadi pada kesempatan kali ini kami dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi pertama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Frederick Aldiano Yogal, NIM dari 24 0103 0044. Perkenalkan, nama saya Frederick Choi Usman dengan NIM 202403010042. Dan saya Padre Pio Erico Morales, NIM saya 0041. Saya Yusuf Wilson Surya, NIM 2024030039. Baik, kami langsung mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, di sini saya akan memulai presentasi hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, bukti inti mengenai prinsip modalitas dalam pembelajaran multimedia. Prinsip modalitas dalam pembelajaran multimedia memiliki beberapa bukti inti yang mendukung pengaruhnya. Berikut adalah beberapa poin bukti inti tersebut. Yang pertama, empiris. Banyak studi yang menunjukkan bahwa siswa yang menerima informasi melalui kombinasi teks, penelitian teks dan gambar dengan dukungan suara lebih baik dalam memahami dan mengingat materi dibandingkan yang hanya menerima informasi dalam satu format. 2. Teori beban kognitif. Prinsip ini didasarkan pada teori beban kognitif yang menyatakan bahwa otak manusia memiliki batasan dalam memproses informasi. Menggunakan saluran berbeda, verbal dan visual dapat membantu mengurangi beban ini sehingga meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, efek multimedia. Penelitian Mayer menunjukkan efek multimedia di mana siswa lebih berhasil dalam tugas pemahaman setelah belajar dari materi yang menyajikan informasi dalam bentuk kombinasi gambar dan suara dibandingkan dengan yang hanya menggunakan teks. Yang keempat, keterhubungan informasi. Ketika informasi disajikan dalam format yang menggabungkan visual dan verbal, siswa dapat lebih mudah mengaitkan konsep-konsep yang berbeda yang mendukung pemahaman yang lebih mendalam. Baik, di sini teman saya akan melanjutkan presentasi ini. Yang berikut bukti terkait mengenai prinsip modalitas dalam pembelajaran multimedia. Nah, berikut adalah beberapa bukti dan penjelasan terkait prinsip ini. Yang teori kognitif multimedia, yaitu penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar melalui multimedia dengan modalitas yang beragam cenderung memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan teks. Yang kedua, efek multimedia. Efek ini memiliki penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang melibatkan kombinasi teks dan gambar lebih efektif daripada hanya menggunakan salah satu dan keduanya. Ketika informasi disampaikan melalui berbagai saluran, siswa dapat memproses informasi dengan cara yang lebih mendalam. Nah, yang ketiga, pengetahuan kognitif, di mana menggunakan modalitas yang berbeda, informasi dapat disampaikan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga mengurangi beban kognitif siswa. Hal ini penting untuk
mencegah overload informasi yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, prinsip koherensi, di mana dalam konteks modalitas penting untuk memastikan bahwa semua elemen multimedia mendukung tujuan pembelajaran. Elemen yang tidak relevan dapat membingungkan siswa dalam mengurangi efektivitas pembelajaran. Saya persilakan teman saya untuk melanjutkan. Baik, pada bagian ketiga, yaitu kondisi batas prinsip modalitas dalam pembelajaran multimedia. Kondisi batas prinsip modalitas dalam pembelajaran multimedia mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas penggunaan berbagai saluran sensorik. Berikut ini adalah beberapa kondisi batas yang penting. 1. Kesesuaian konten. Informasi yang disampaikan melalui berbagai modalitas, teks, gambar, suara, harus relevan dan saling mendukung. Jika salah satu elemen tidak sesuai atau tidak mendukung konteks, ini dapat menyebabkan siswa menjadi kebingungan. Yang kedua, keterbatasan kognitif. Setiap individu memiliki kapasitas kognitif yang terbatas. Terlalu banyak informasi yang disampaikan secara bersamaan dapat menyebabkan overload informasi. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan jumlah dan jenis informasi yang disajikan. Yang ketiga, kualitas media. Kualitas elemen multimedia sangat mempengaruhi pemahaman. Konten yang berkualitas rendah, baik dalam hal visual maupun audio, dapat mengganggu pemrosesan informasi dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Yang keempat, kecepatan penyampaian. Kecepatan informasi disampaikan harus disesuaikan dengan kemampuan siswa untuk memproses. Jika informasi disajikan terlalu cepat, siswa mungkin tidak dapat memahami atau menyerap informasi dengan baik. Yang kelima, preferensi siswa. Setiap siswa memiliki preferensi berbeda dalam cara mereka belajar. Beberapa mungkin lebih menyukai visual, sementara yang lain lebih suka audio. Memahami preferensi ini dapat membantu dalam merancang materi pembelajaran yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami.